Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Ramadanti, NPM 2210100302, Fakultas Hukum kelas K. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Hukum Adat. Yang pertama, yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, dan diakui serta dipatuhi karena memiliki kekuatan mengatur perilaku warganya yang bersumber dari nilai-nilai kebiasaan dan pandangan hidup masyarakat setempat. Adapun corak-corak dalam hukum adat, yang pertama yaitu bersifat tidak tertulis. Hukum adat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui lisan, kebiasaan, dan tindakan sehari-hari. Dan hukum adat tidak dibukukan seperti undang-undang negara. Contohnya, aturan tentang tata cara upacara perkawinan adat Minangkabau yang disampaikan dari orang tua ke anak tidak ada dalam tulisan resmi tapi tetap dipatuhi seluruh warga. 2. Bersifat konkret dan nyata. Aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat itu tuh tidak abstrak, disesuaikan dengan keadaan alam, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun contohnya, aturan tentang pembagian hasil panen di masyarakat adat Baduy dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disesuaikan dengan luas lahan dan besarnya hasil pertanian setiap tahun. Berikutnya yang ketiga, bersifat dinamis dan berkembang. Hukum adat bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, asalkan tidak menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Contohnya, dahulu dalam hukum adat Jawa, perkawinan hanya bisa terjadi antar sesama orang Jawa saja. Sekarang sudah berkembang, perkawinan dengan suku lain juga diperbolehkan sepanjang tetap melaksanakan prosesi adat inti. Lalu yang keempat, bersifat lokal dan beragam. Setiap suku atau daerah memiliki aturan adat yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan budaya masing-masing. Karena Indonesia memiliki banyak sekali kelompok masyarakat adat. Adapun contohnya, di Minangkabau berlaku sistem kekerabatan atau matrilineal atau garis keturunan dari pihak ibu. Yang kedua ada di Batak berlaku sistem patrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ayah. Di Bali berlaku sistem yang berlandaskan pada aturan agama Hindu dan adat yang khas pulau tersebut. Yang kelima, mengandung unsur religius dan magis. Sebagian besar aturan adat berlandaskan pada keyakinan masyarakat terhadap Tuhan, kekuatan goib atau roh leluhur. Ketaatannya pada aturan dianggap sebagai bentuk ibadah dan keselamatan hidup. Contohnya, aturan melarang menebang pohon di kawasan hutan keramat bukan hanya untuk melestarikan alam saja, tetapi juga karena keyakinan bahwa tempat tersebut dihuni oleh roh leluhur yang harus dihormati. Yang keenam, bersifat memaksa dan mengikat. Meskipun tidak tertulis, aturan itu tetap memiliki kekuatan hukum. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang disepakati bersama, baik sanksi sosial maupun sanksi adat. Contohnya, sanksi bagi orang yang mengambil hak milik orang lain secara sembarangan di masyarakat adat Nias bisa dikeluarkan dari lingkungan masyarakat dan sebagai bagian dari warga. Soal kedua, jawabannya yaitu meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap berlaku dan diakui secara resmi di Indonesia. Karena yang pertama, dasar sosiologis. Hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Karena aturan ini terbentuk, masyarakat merasa butuh pedoman hidup agar hubungan antar warga menjadi tertib, adil, dan harmonis. Karena itu, masyarakat sendiri yang secara sukarela mematuhinya. Contohnya, aturan tentang tolong-menolong atau gotong royong dalam membangun rumah atau membersihkan lingkungan. Aturan ini ada karena masyarakat sadar bahwa pekerjaan akan lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama, sehingga aturan ini terus dipelihara dan berlaku. Yang kedua, dasar yuridis atau hukum positif. Negara Indonesia secara resmi mengakui keberadaan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional.
Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pasal 2 ayat H UU nomor 32 tahun 2009 mengakui peran serta masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan aturan adatnya. Selanjutnya, KUH Perdata pasal 131 menyatakan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara. Contohnya, hak ulayat yaitu hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Pertanahan meskipun pengaturannya berasal dari aturan adat tidak tertulis. 3. Dasar filosofis. Berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman budaya dan hukum adat adalah kekayaan bangsa. Hukum adat mencerminkan jati diri dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, sehingga keberadaannya dijaga untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun contohnya, berbagai cara upacara penanaman benih yang berbeda-beda di setiap daerah semuanya dihormati, karena pada intinya sama, yaitu memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang baik. Yang keempat, dasar antropologis. Hukum adat sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Ia sudah mengatur kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, menjadi identitas dan tatanan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Contohnya, tata cara penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat yang berlaku di hampir semua daerah Indonesia sudah dipakai sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu dan sekarang tetap dipakai serta diakui sebagaimana cara penyelesaian masalah yang baik. Jawaban soal ketiga. Berikut perkembangan kedudukan hukum adat dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu masa sebelum penjajahan. Hukum adat menjadi hukum utama yang berlaku sepenuhnya di masyarakat karena aspek kehidupan seperti perkawinan, warisan, tanah, penyelesaian sengketa, semuanya diatur oleh hukum adat. Kedudukannya sangat kuat dan menjadi satu-satunya pedoman hidup masyarakat. Contohnya, di Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Hukum adat berpadu dengan aturan kerajaan dan agama menjadi dasar pemerintah dan kehidupan yang nyata di rakyat. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan asas konkordansi, artinya hukum adat tetap berlaku bagi penduduk pribumi, sedangkan hukum Eropa berlaku untuk orang Eropa. Kedudukan diakui tapi terbatas, hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur oleh hukum kolonial. Bahkan banyak aturan adat yang diubah atau dibatasi agar sesuai dengan kepentingan pemerintah penjajah. Contohnya, hak ulayat tanah dibatasi penggunaannya agar tanah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketiga, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Kedudukan hukum adat diperkuat dengan dimasukkannya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hukum adat dipandang sebagai dasar pembentukan hukum nasional Indonesia karena dianggap sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya, prinsip musyawarah mufakat yang berasal dari adat dijadikan dasar sistem pemerintah negara. Yang keempat, masa pembangunan pada tahun 1970 sampai dengan 1998. Kedudukan hukum adat agak terpinggirkan. Pembangunan nasional lebih banyak berlandaskan hukum tertulis yang disusun secara seragam, dianggap lebih modern dan cocok untuk pembangunan ekonomi. Banyak kebijakan negara yang kurang mempertimbangkan aturan adat bahkan seringkali dianggap menghambat pembangunan. Contohnya, pembangunan jalan raya atau proyek pertambangan seringkali mengambil tanah masyarakat adat tanpa mempertimbangkan hak ulayat mereka. Yang kelima, masa reformasi hingga sekarang. Kedudukan hukum adat kembali diangkat dan diperkuat secara signifikan. Negara sadar bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai yang baik terutama dalam melestarikan alam dan ketertiban sosial. Dikeluarkan berbagai undang-undang yang secara tegas melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, bahkan hukum adat seringkali menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan negara. Contohnya, diakui hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya dalam Undang-Undang Kehutanan. Lalu, hukum adat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dan tanah. Baiklah, sekian penjelasan UTS Hukum Adat
dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.